guys, welcome to Dialog Swasta. And welcome to Leaders Beyond Borders. Oke, boleh dong Kak, kenalan dulu nih. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama gue Raihan Gumilang. Biasa dipanggil Raihan atau Ragul. Gue dari Ilmu Ekonomi Angkatan 2019. Saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Kanopi FEB UI 2022. Perkenalkan, nama gue Michael Hezekia. Gue sekarang jurusan akuntansi Angkatan 2019 dan menjabat sebagai Chief Executive di SBA FEB UI tahun 2022. Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalin, gue Salsa Putra Mandaru atau biasa dipanggil Caca dari jurusan Ilmu Ekonomi Islam Angkatan 2019. Halo semuanya, kenalin, nama gue Vito, gue dari jurusan Manajemen Angkatan 2019. Sekarang menjabat sebagai Chairman MSS 2022. Oke, jadi sekarang sudah hadir nih di hadapan kita kakak-kakak ketua himpunan yang ada di BEM FEB UI. Dengan subtema Leaders and Contributing as the Face of the People, di LBB episode kali ini, kita akan mengulik seputar pengalaman kepemimpinan kakak-kakak sebagai pemimpin dari organisasi yang mewakili setiap jurusan yang ada di FEB UI. Oke, sekarang kita mulai dengan segmen Maba Ketipu, main bareng ketua himpunan. Yeay! Nah, game kali ini kita bakal main Never Have I Ever. Sip. Thank you. Q. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Never have I ever ketemu doppelganger di himpunan. Pernah nggak nih, Kak? Mungkin ada yang mirip gitu, Kak, sama kakak. Oke. Kayaknya I have deh. Doppelganger. Yang mirip sama kakak gitu loh. Kalau mirip gue mungkin nggak sih. Mirip-mirip gitu mungkin. Himpunan enggak ya? Oh, nggak pernah. Oh, mungkin di luar himpunan pernah? Oh, nggak pernah. Nggak pernah. Dari mana tuh, Kak? Angkatan 2018 tetangga, namanya Robo. Lebih ke BPH sih, karena dulu katanya vibes-nya mirip-mirip. Physically biasa aja, tapi kayak cheerful dan lain-lainnya gitu. Next question. Never have I ever selek sama anggota lain di himpunan. Pernah lah. Pernah lah. Spill dikit dong, kenapa tuh? Lagi loh kan dia. Selek. I think I have. Selek sih enggak ya. Maksudnya kan selek mungkin agak subjektif. Kalau seleknya kayak membenci, mendalam enggak. Tapi kalau misalkan kecewa mungkin pernah. Kecewa pernah, selek enggak pernah. Gimana ya? Bukan selek in a bad way, lebih kayak misunderstanding gitu sih. Dan kayak ya udah di titik tertentu kita juga harus nge-clearing semuanya kan. Jadi kayak ya udah alhamdulillah sekarang baik-baik aja sih gitu. Jangan. Oh, jangan. Jangan masa lalu. Masa lalu. Tapi udah aman kan, Kak? Aman. Kan pernah kan? Iya, pernah Dulu ya. pernah. Never have I ever jadi free riders waktu kerja. Di Di himpunan. Free Yes, rider. Kak. Kalau sesadarnya gue never. Pernah. Pernah lah. Oh. Tahu kenapa? Kenapa? Gue desain. Baik. Nggak bisa free Nggak rider bisa guys. riders. Kalau nggak free rider nggak ada yang ngerjain. Tapi nggak tahu dari orang ya. Iya, nggak tahu nih orang lain menilai gue seperti apa, tapi gue sebisa mungkin berkontribusi, jadi biar nggak gabut doang pakai nama join organisasi gitu sih. Alasannya ada nggak defense-nya apa tuh, Kak? Apa ya? Nggak ada defense sih. Oh, nggak ada. Oh, itu saja. Pernah lagi mager aja. Sibuk aja. Oh, sibuk Nggak bisa aja. bagi waktu. Baik. Never have I ever cinlok atau naksir sama anggota lain. Pernah nggak, Kak? Kalau cinlok naksir, never.
ini mah udah jadi rahasia umum kayaknya deh. Masa sih? Never. Cuman lebih ke titik kagum aja sih, kayak oh ini someone yang bisa di look up nih kalau di dunia perorganisasian gitu ya. Oh enggak bisa guys. Oh bisa berarti. Takut merusak hubungan guys. Konflik of interest dong. Konflik of interest. Sangat profesional ya. Oke. Next. Never have I ever mager datang timbil. Pernah nggak Kak? Timbil. Gue tipe orang yang awal-awalnya tuh mager, tapi begitu nyampe gue senang. Enggak pernah. Timbil apa nih? Timbil apa nih? Timbil. Satu kanopi nggak pernah sih mostly. Kayak at some point gue rasa apakah trade off-nya gimana nih? Gue capek sama gue bisa ketemu sama teman-teman, increase bonding. Ya tentu jauh lebih penting yang increase bonding itu. So excited. Oh, Ketemu orang-orang. Oke. Gitu-gitu aja gitu, kayak siklusnya. Iya. Waktu gue cuma bentar anjir, kayak udah sisa berapa bulan lagi, kayak waktu MSF juga tinggal cuman setahun kan kurang, jadi gue manfaatin waktu semaksimal mungkin. Oke, next kita masuk ke segmen question and answer. Yang pertama, general question dulu nih Kak. Boleh dong tahu alasan kakak kenapa kakak mau jadi seorang leader atau jadi ketua himpunan SPA FEBU? Oke, ini sebenarnya pertanyaannya cukup sering ditanya sih ya, terutama ke kayak ya salah satu sebagainya. Soalnya kayak kan komitmennya cukup tinggi banget gitu. Dan menurut gue ini ada dua hal yang mendasari dan yang paling penting. Satu itu cinta ke organisasinya atau kayak lingkungannya dan sebagainya dari organisasi tersebut. Dan kedua adalah keinginan untuk mengubahnya biar lebih baik lagi gitu. Jadi menurut gue tuh di antara dua ini sebenarnya yang mendasari cintanya itu sih. Kayak kalau misalkan tanpa cinta, tanpa suka, tanpa sayang organisasinya juga lu kepengen change, lu nggak ada motivasi untuk change itu gitu. Dan kebetulan gue ada dua-duanya ini. Didasari oleh gue suka sama environment-nya, gue suka sama budayanya, teman-temannya, dan gue juga di organisasi SPA ini dari staff ya, dari associate dan sampai ke partner, lalu sekarang ke chief. Terus setiap step itu ada perubahan dan kayak growth yang gue rasakan. Dan ini membuat gue melihat juga dalam kondisinya kayak, oh, gue mau serve more untuk organisasi ini, gue mau menerapkan A, menerapkan B, make this better, ada kekurangan di tahun lalu, gue kepengen benerin itu dan sebagainya. Oke, sebenarnya kalau perliburan ini gue terinspirasi dari ibu gue. Dia career woman dan yang gue lihat dia kayak leadership, integritas, prinsipnya itu oke banget. Dan yang bikin gue tambah in awe banget sama dia karena pada zaman dulu itu kayak stereotype leader hanya laki-laki dan kawan-kawan itu kayak masih kental kan. Dan itu sih yang gue lihat dari dia itu keren banget. Kayak gue pengen maju juga sebagai ketua umum pertama di IBC. Sama juga kayak gue masih pengen nih berkontribusi, masih pengen ada di dalam IBC, makanya gue mencalonkan diri sebagai ketua umum IBC di tahun ini. Sebenarnya gue jadi pemimpin itu bagi gue tuh itu udah jadi suatu hal yang natural sih di masing-masing pemimpin itu sendiri. Kayak gue pun nggak nyadar sih kenapa gue akhirnya berakhir jadi ketua himpunan. Dulu juga kayak cuma maba-maba biasa aja, mas-mas biasa di kampus. Tapi ternyata selama berjalannya waktu gue sadar ternyata gue punya kapabilitas itu kan. Ya menjadi ketua himpunan itu satu-satunya media gue untuk mengasah diri gue menjadi pemimpin, ya akhirnya kenapa enggak gitu. Dan itu mungkin faktor internal ya, cuman kalau faktor eksternal, wah ini agak lucu sih. Tapi gue ceritain nggak apa kan? Jadi itu pas proses mendekat waktu udah mau maju ketua himpunan, itu tuh gue inget banget, itu tuh waktu itu tuh masa-masa di mana Kurama temennya Naruto tuh mati. Ini serius. Jadi isi FYP TikTok gue, timeline gue tuh isinya Naruto semua. Gue kan nggak tahu Naruto ya, cuman gara-gara itu gue jadi pedalamin Naruto tuh. Terus gue lihat, Naruto nih semangatnya jadi Hokage gede banget ya. Terus gue pikir-pikir, wah, gue harus punya semangat yang sama nih sama Naruto. Akhirnya akhirnya itu nge-trigger gue, terus akhirnya ya gitu sekarang.
Alasannya karena selama gue 2 tahun di Kanopi, gue merasakan kenyamanan yang dimana gue bisa dapat teman belajar, teman main, gue bisa dapat keluarga juga, dan gue pengen merasakan itu lagi di tahun ketiga gue, dan gue pengen give back juga lah. Gue pengen kasih Kanopi apa yang gue dapetin selama gue kurang lebih 3 tahun sekarang di Kanopi gitu, dan untuk majuin organisasinya juga. Pernah nggak nih Kak, ada hal atau cerita menarik yang terjadi selama menjadi seorang ketua himpunan? Oke, mungkin kalau dari gue kayak tahun ini kan IBC baru adain ngobrol PI BPH dan PI staff. Dan kita tuh sebelumnya belum pernah ada forum khusus yang buat ngobrol, sesi ngobrol itu loh, terutama PI staff. Karena kayak yang gue dengar masih ada gap dan kawan-kawannya gitu kan. Jadi di tahun ini kita ngadain sesi ini yang ngobrolnya itu nggak ngomongin proker, lebih ke interpersonal, curhat-curhatan sekitar IBC perkuliahan gitu. Mungkin kalau misalkan gue mikir gini, yang lain kali cerita yang lucu-lucu deh. Tapi kalau gue menarik gini sih. Jadi pas gue jadi staff atau jadi partner itu BPH, gue tuh mikirnya jadi kita tuh ada sesi evaluasi gitu, ada rapotnya dan sebagainya, dan kadang ada wawancaranya gitu. Dan ditanya kayak, PI lu gimana gitu kan terhadap lu gitu. Dan kadang kita ngomong, kalau gue ngomong pas itu, kadang kurang ngebonding dan sebagainya, atau kayak merasa kurang datang nih, jarang datang ke divisi gue gitu kan. Nah, tapi pas gue mau maju jadi chief, itu merasa susah apa sih, paling cuma ngomong di dalam gitu kan. Tapi actually menurut gue menarik banget, soalnya ternyata susah banget guys gitu. Kayak lu jadi ketua, jadi chief gitu, dan lu expect untuk bisa berbonding gitu dengan masing-masing anggota lu, dan itu at the surface sound simple gitu, tapi mungkin ini case by case juga ya. Kebetulan gua orangnya introvert, and jadi cukup menguras banget lah kalau misalkan banyak kesana kesini dan sebagainya. Dan pas gua jadi chief ini dan berusaha untuk melakukan itu, baru merasa wah ini susah banget nih ternyata gitu, nggak sesimpel kayak datang dan sebagainya. Jadi sebenarnya sebelum jadi ketua himpunan ini kan gue pernah jadi menjabat sebagai project officer MX, di mana jadi PO MX itu tuh benar-benar pengalaman gue pertama kali jadi pemimpin. Ibaratnya masih banyak banget lah kayak hal-hal yang nggak gue ketahuin dan nggak gue ternyata nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Nah cuman ternyata pas jadi PO MX itu gue cinlok nih. Gue cinlok sama salah satu PI-nya. Jadi pacar gue yang sekarang itu akhirnya gue ngeliat kayak ya dia sebagai partner kerja bagus gitu, dan kenapa enggak aja ngajak dia untuk jadi PI himpunan lagi sekarang. Dan akhirnya ya udah gue sama pacar gue sekarang megang MSS bareng lagi. Jadi itu sih. Selama gue menjadi ketua himpunan kan ini kan bisa dikategorikan sebagai masa transisi ya. Jadi ketika gue dulu jadi staff itu, gue cuma merasakan acara offline itu rapat kerja, which means itu di awal kepengurusan. Dan sekarang tuh udah mulai banyak acara Kanopi yang offline kayak Grand Team Building dan lain-lain. Dan itu ngebuat gue merasa kayak kayak gini ya ternyata ya running acara offline selama kita 2 tahun kurang lebih. Last question nih Kak, apa satu value yang paling utama dari seorang leader as the face of the people menurut Kakak? Value ya? Apa ya? Kalau boleh bilang lagi, tadi devotion sih sebenarnya. Kayak itu benar-benar semangat besar yang ngedrive gue buat sampai akhirnya berada di sini nih gitu. Karena ya udah kesetiaan atau pengabdian kita tuh adalah nomor 1 gitu. Jadi hal-hal di luar itu tuh udahlah gitu, nggak usah dipikirin, pasti ujung-ujungnya bakal devotion itu sendiri sih. Satu value yang paling utama dari seorang leader as the face of the people menurut Kakak apa? Value ya, komitmen sih. Ya, komitmen atau dedikasi menurut gua. Itu hal yang benar-benar perlu ditanamkan ketika lu mau jadi ketua tuh, komitmen menurut gua. Karena along the way itu pasti bakal ada hal-hal yang bikin lu capek, ada hal-hal yang bikin lu stres, tapi ketika lu look back gitu, komitmen kenapa lu mau jadi ketua itu yang bikin gua kayak iya, gue harus siap ngejalanin ini. Sebenarnya semuanya bisa sih, tapi ada satu namanya passion to lead. Ini menurut gue nggak mau kayak mengproklamasikan organisasi gue atau membagus-bagusan, tapi seriously ini menurut gue bagus banget.
Dan ini apa yang gue sudah pelajari dari buku, lewat dari orang-orang yang sudah tanda kutip leaders dan sebagainya. Passion to lead itu penting banget. Dan passion to lead ini diterapkan bukan kepada leadernya doang gitu loh. Kayak leader itu bukan sesuatu yang lu terima dari jabatan, tapi leader itu adalah sifat gitu. Jadi passion to lead ini diterapkan bukan cuma untuk PI, tetapi kepada BPH dan juga pada associate dan bahkan intern atau kayak yang intern tuh yang masih semester 1 mau coba-coba sebentar dan sebagainya. Itu bahkan value passion to lead ini penting banget di mereka. Kalau menurut gue, satu kata yang bisa menggambarkan itu integritas. Karena setelah gue cerita tahu lebih lanjut, kayak banyak maknanya gitu loh. Kayak apa yang diucapkan sesuai dengan perbuatan, jujur, bertanggung jawab, terus juga ada respect to time system people juga itu kayak masih termasuk ke integritas itu sih menurut gue. Oke. Thank you, Kak. Oke, sebelum kita nutup acara hari ini, boleh dong Kak kita tutup pakai one motivational quote atau line from you nih Kak as a leader. Oke, sip. Kalau dari gue, kayak seorang pemimpin itu kesuksesannya bisa dilihat dari seberapa besar dia mempengaruhi sekelilingnya. Mau kita jadi leader kek, mau kita jadi apapun, kita tuh harus ngelakuin sesuatu apapun itu yang terbaik gitu. Di waktu kapanpun itu, dimanapun, kita harus ngelakuin yang terbaik karena kita nggak tahu kesempatan-kesempatan yang berharga itu datangnya kapan. Kalau kita ngelakuin terbaik kan kita bisa dinilai secara terbaik juga sama orang-orang lain dan kesempatan bakal datang sendiri. Ini gue pernah baca ini, gue nggak tahu dari siapa. Pokoknya quote tuh kayak gini kurang lebih. To command is to serve, nothing more and nothing less. Jadi ketika lu memimpin sebuah organisasi ataupun sebuah perusahaan atau apa, itu tujuan lu itu melayani, untuk mengabdi, nggak lebih dari itu. Bukan masalah posisi lu menjadi ketua, gitu sih. Thank you for watching. Jangan lupa untuk Like, comment, and subscribe. See you on the next episode. Bye-bye. Bye.